melihat bahwa untuk menentukan harga modal, capital asset pricing model itu CAPM itu, kita coba menghitungnya. Nah, ini grafik kemarin, kita lihat bahwa ini garis CML ya, Capital Market Model ya, CML. Nah di titik ini biasanya ada yang kemarin kita bilang adalah susah juga di sini nih. Saya pakai whiteboard aja lah. Ya, ini kalau kita lihat, ini RF itu risk free ya, risk free itu risiko bebas risiko. Nah ini kemarin di titik M, nah di sepanjang garis CML ini, itulah ekspektasi bahwa risk and return, jadi risiko dan return dari satu pasar modal ya, pasar modal. Nah, jadi nanti harga-harga sekuritas atau portofolio kita itu pasti mendekati garis ini. Nah, katakan ini di titik A, kita bilang berarti ini ada sekuritas A dan ini sekuritas M. Ya. Nah, ini berarti kemarin kita menunjukkan bahwa CAPM itu adalah model ya, dan ada beta, tergantung beta di situ. Beta itu apa namanya, risiko atau volatilitas ya. Jadi volatilitas terhadap return pasar ya. Ini kita bilang kan tingkat pengembalian pasar capital market line. Jadi capital market line di sekitar sini. Nah, kalau misalnya ada di sini aset itu tentu katakanlah B ya. Maka kalau sebentar, saya nggak hafal namanya. Tapi kalau saya tutup, coba saya panggil dulu satu-satu ini. Ruli Firmansyah. Ruli. Ah, hilang dia. Mana Ruli tadi? Ruli bisa dengar saya? Yang lain bisa dengar suara saya nggak? Coba ketua kelas. Bisa, Pak. Ah, kenapa si Ruli nggak bisa dengar? Ruli, diam aja nih si Ruli nih. Padahal udah pakai headset gitu saya lihat. Ruli. Wah, gawat Ruli nih. Dina, coba Dina Fitri. Iya, Pak. Nah, kalau tadi lihat gambar yang saya bikin kan, coba atau saya share. Kalau misalnya kamu investor, ada sekuritas A dan ada sekuritas B, ya. Ya, sekuritas A dan sekuritas B. Kalau kamu sebagai investor, kamu memilih yang mana? Yang A, Pak. Kenapa? Karena risikonya lebih kecil. Berarti kalau risiko lebih kecil, Keuntungannya juga kecil. berarti kamu nggak nyari keuntungan berarti? Ya, betul, begitu ya? Untung sedikit, Pak. Hah?
Untungnya yang sedikit. Ya. Intan gimana Intan Wahyuni? Kamu pilih mana? A atau B? Yang B, Pak. Yang B. Ya, Kenapa? ya walaupun resiko besar, tapi dapat keuntungannya juga bisa lebih besar Ya, return-nya ya, bukan keuntungan, return, tingkat pengembaliannya ya. returnnya. Jadi, nah ini perilaku pasar ya. Perilaku pasar kalau tadi si Dina ngomong A, ngomong B ya. Nah, ini kalau kita lihat, kita gambar satu lagi di sini di bawahnya kecil saja. Ya, ini kemarin saya mengatakan beta itu adalah yang seperti itu. Ya, slope-nya gini ya. Ini A. Nah, beta itu bisa nanti dicari dengan regresi ya. Nanti kita coba latihan sedikit. Balik lagi ke, bisa lihat PowerPoint saya? Belum, Pak. Belum ya? Berarti harus stop share, sharing lagi. Ya. Nah, tadi saya mengatakan misalnya ini B tadi ya. Nah, ini yang di garis ini katakanlah A. Ya. Si Dina pilih A, si Intan pilih B. Nah, itu apakah nanti kita melihat bahwa sekuritas ini apakah under value atau over value? Maksudnya under value berarti nilainya di bawah nilai sebenarnya, atau over value itu nilainya di atas nilai sebenarnya ya. Nah, kita coba hitung ya. Sekuritas yang under value atau over value. Jadi jika saham ABC memiliki return 17% dan saham XYZ memiliki return 14%, ya. Terus tingkat suku bunga bebas risikonya 12%, return pasarnya 15%, kok sampai 2 kali sih persennya. Jika saham ABC memiliki beta 1,3 dan saham XYZ memiliki beta 0,9, berapa return dan saham mana yang memiliki over value dan under value? Ya, bisa ada yang mencoba menghitung? Sore-sore belajar menghitung nih. Rumusnya apa kemarin? Hah? Rumusnya apa kemarin? Lupa. Memang sengaja, makanya nggak saya kasih PowerPoint-nya. Karena kalau dikasih PowerPoint-nya, tinggal lihat PowerPoint. Jadi menyimak atau enggak. Halo? Pak, maaf, yang tadi boleh diulang, mau dicatat dulu. Hah? Yang tadi boleh diulang, Pak, angkanya mau dicatat. Nih, ya. Terima kasih, Pak. Ya, jadi berapa? Over value atau under value? Jadi, udah ditulis?
Ya, rumusnya apa? Expected return dari saham ABC itu risk free tambah Beta kali selisih. rumusnya APM tadi kemarin apa? Rumusnya APM. Risk free tambah beta 1, Pak. Bentar. Rumusnya APM kemarin apa? Risk free tambah itu beta di dalam kurung expected Expected return-nya sama dengan market kurangi risk free risk free tambah beta Tambah beta. tambah beta dikali kali kok dikali? Ya iya, Pak. dikali ya. Iya dikali, Pak. Expected dalam kurung expected RM-nya, expected market-nya, return market-nya dikurangi kurangi risk free. risk free. Ya, betul ya gini ya. Nah, kalau kita kembalikan lagi ke Excel, biar lebih gampang saja. Nah, ini berarti apa? RF-nya berapa? 12%. RF, ini ABC, ini XYZ, 12%. Sama ya. Kemudian RM-nya, expected return market-nya, 15%. 15%. Kemudian beta ABC 1,3, XYZ 0,9. Ya. Nah, kita hitung ya, berapa sebenarnya yang realnya. Berarti sama dengan RF ini ditambah betanya berapa? 15. Kok 15? 1,3 dikali RM, return market-nya dikurangi dengan risk free-nya. Berapa? 16%. Kita koma ya, 15,9%. Sebelahnya berarti 14,7%. Nah, kalau di sini berarti kita lihat gimana? Saham ABC overvalue. Sebentar. Masih hapus.
Ini hasilnya ya. Berarti apa? A tadi dijual berapa? Returnnya 17. 17. Berarti dia di atas market line dia. Sementara XYZ berapa? 14. 14. Dan berarti di bawah dia. Bawah. Katakanlah begini. Ya, ini maksudnya adalah pada saat harga ABC ya, ABC ini di atas ini, maka tapi di pasar itu returnnya kan adalah 17% ya. Seharusnya returnnya dia itu berapa? 15,9%. Berarti dia tuh over value. Ya, nilainya itu lebih sebenarnya. Maka kalau saham-saham atau sekuritas yang ada di sini itu pasti diperebutkan orang, pasti dibeli orang. Karena apa? Sebenarnya return dia itu hanya 15,9%. Tapi return yang terjadi di pasar adalah 17%. Ya. Jadi ini pasti sekuritas ini akan dipilih atau dibeli sama orang. Jadi ini dengan return dia yang 17%, orang pasti akan berebut. Nah, balik lagi supply demand ya, maksudnya konsep supply demand. Kalau banyak diperebutkan orang di pasar, maka pasti akan banyak yang beli. Akhirnya menuju titik equilibrium, jadi titik keseimbangan ya. Nah, demikian juga dengan saham XYZ tadi. Karena dia nilainya di bawah, pasti dilepas sama orang. Karena harusnya dia tuh, kalau di sini kan 15 ya, 14 ya. Harusnya tuh nilainya itu adalah 14,7. Nah, jadi dia pasti menuju ke atas. Kalau kita gambar, ini titik A, ini A action. Kalau B juga begitu, misalnya ada di sini, maka dia B, B action. Ya, jadi semua itu pasti menuju keseimbangan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Ada ya? Ada yang mau ditanyakan? Kalau mau tanya silakan. Kalau nggak ada ya sudah. Nah, kemudian kita mencoba latihan. Ini berapa? Coba dihitung sebentar. Tingkat bunga bebas risiko, risk free-nya adalah 10. Kemudian return pasarnya RM adalah 18. Jadi expected ya, harapannya ya, expected return-nya adalah atau CAPM sama dengan risk free tambah beta B aja lah, susah. B kali RM min RF dengan 10% ditambah 0,8 kali 18
18% dikurangi 10%. Sama dengan 10% tambah 6,8 kali 8%. Sama dengan 10% tambah 6,4%. Sama dengan 16,4. Ya. Jadi kalau ada sekuritas yang menghitung dengan CAPM, maka return-nya yang diharapkan adalah 16,4%. Oke. Dilatih ya. Ini betanya berapa? Berapa betanya? Berapa? Bukan, Pak. 1,25 bukan, Pak. Siapa tadi yang jawab? Berapa? 1,5 bukan, Pak. 1,5. 1,5. Berapa? 1,25. 1,25. Ya, betul. Dapat dari return-nya berapa? 20%. 20%. Sama dengan 10% Tambah beta. tambah Buka kurang. betanya 18 kurang 10. 18 kurang 10%. Berarti 20%. berarti 8%. 8%. Sama dengan 10. Dengan 10%. Benar ya? Berarti B-nya sama dengan 10/8. 1,25. Farid Arsalan. Ini kalian ini mentang-mentang saya nggak terlalu akan aktif video, nggak pernah aktifkan videonya. Risk free itu diambil dari mana? Hah? Gimana, Pak?
Risk free itu diambil dari mana? Bebas risiko. Investasi bebas risiko itu diambil dari mana? Nah, kamu tadi nggak nyimak apa? Saya kan ada tulis nih. Saya ada tulis tingkat bunga bebas risiko 10%. Nah, itu kita ambil dari mana? Nggak nyatat, Pak. Ya, Gus, jujur aja, memang Siap. kelihatan. Rifa, mana Rifa? Saya, Pak. Nah, risk free kita ambil dari mana? Saya tadi sinyalnya putus-putus, Pak. Nggak tahu. Enggak ini. Kan tadi saya jelasin risk free itu diambil dari mana? Kemarin, tadi malam. Iya, Pak. Semalam saya kan ini, Pak, lagi dalam perjalanan, jadi nggak fokus itu lihat kuliahnya. Siapa yang tahu? Kalau di dunia kerja, risk free itu kita ambil dari mana? Dari Obligasi. atau obligasi pemerintah jangka panjang. Ya. Ya, jadi itu kita ambil dari situ ya. Nah, kalau return-nya ya kita hitung. Kalau return pasarnya ya kita hitung juga. Ya, jadi kalau risk free itu dari situ. Nah, biasanya kalau risk premium atau risk, jadi banyak juga istilahnya risk market dikurangin risk free itu sama dengan risk premium ya. Nah, risk market premium biasanya kita ambil dari Damudaran saja, karena itu riset ya, hitung-hitungan keseluruhan saham, pasar saham, nah itu memang bisa dihitung, tapi kalau kita biasanya ngambil dari Damudaran saja, beres ya. Nah, maka itu dibilang CAPM, Capital Asset Pricing Model. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita teruskan kemarin bahwa komponen CAPM itu ada unsur betanya. Nah, beta ini harusnya kita hitung. Ya. Beta itu volatilitas terhadap pasar ya. Jadi bagaimana sekuritas kita ini bereaksi terhadap pasar. Kalau misalnya pasarnya terjadi penurunan, sekuritas kita, investasi kita, apakah juga mengalami penurunan. Kemarin itu saya jelaskan bahwa beta itu pada umumnya positif ya, dan menuju angka 1. Jadi volatilitasnya 1. Itu yang disebut kita sudah menghilangkan risiko sistematisnya kan. Nah, kemudian kalau dia 1,5, berarti pada saat saham naik 1, maka dia naik 1,5. Tapi pada saat saham turun 1, dia akan turun juga 1,5. Walaupun pada prakteknya ada nggak yang negatif, Pak? Mungkin ada ya, mungkin ya, karena saya belum pernah ketemu. Beta negatif itu belum pernah ketemu saya. Tapi kalau dibaca, kalau beta negatif itu pada saat saham naik 1, kalau misalnya betanya negatif 1 ya misalnya, pada saat saham naik 1 basis poin gitu, maka investasi atau sekuritasnya turun 1. Nah itu saya terus terang saya belum pernah ketemu, beta minus itu belum pernah, tapi nggak ada salahnya kalau saya menjelaskan. Nah kemudian kalau misalnya beta itu kalau beta negatif maksudnya ya, kalau pada saat indeks pasar itu risikonya turun atau pasar turun 1, maka dia justru malah naik gitu loh. Jadi ini nggak common, nggak biasa ya. Nah, karena di CAPM itu ada mengandung beta, maka coba kita berlatih menghitung beta. Jadi sore ini kita latihan menghitungnya ya. Nah, salah satu cara menghitung beta itu adalah dengan regresi ya, linear ya.
saya yakin kalian bukan barang baru untuk regresi linear, apalagi mahasiswa EP ya, apalagi sudah belajar ekonometrika dan lain sebagainya. Jadi regresi linear itu bukan suatu hal yang baru. Jadi menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX. Ya, sekarang coba kita latihan dulu. Kemarin itu, tadi malam dan tepatnya, kita coba ambil saham apa? Sama apa? BRI, Pak. BRI. Perbankan ya, BBR. Kalau di sini disebutkan bahwa beta 5-year monthly, jadi monthly-nya 0,93. Tapi kita coba hitung sendiri. Sebentar. Kalian pakai Excel nggak ini? Pakai Excel. Pakai laptop nggak? Enggak. Pakai, Pak. Nah, membuka hal yang sama nggak dengan saya? Enggak. Enggak, Pak. Coba dibuka hal yang sama ya. Nah, ini apply. Kemudian kita buka pasar ya, bursa ya. Tadi masih bisa diingat nggak? Bagaimana gambarannya? Ya, kan tadi gini ya. Nah, ini kan pasar. Market. Nah, kita pengen tahu slope-nya, misal ya, BR itu slope-nya itu berapa besarannya. Nah, ini yang disebut beta. Jadi slope ini, jadi terhadap pasar itu beta itu seperti apa BRI-nya, gitu ya. Kita coba hitung. Tapi rumus linear tahu? Hah? Lupa, Pak. Lupa. Y sama dengan A plus B X. Bisa lihat screen saya, layar saya? Bisa, Pak. Yang kelihatan bursa efek ya. Ini kita coba sama-sama year to date. Weekly ya. Play.
Kita download. Taruh di info saja. Itu Jakarta Stock Exchange-nya, ini BRI-nya, oke, ini ya. Jadi ini weekly ya, mingguan. Rumusnya apa tadi? Y sama dengan A tambah B. Y sama dengan A tambah B, X ya. Tambah X. A tambah itu intercept-nya, B itu slope-nya kan? Benar ya? Slope itu kan kemiringannya, naik turunnya kan? Iya, Benar ya? Pak. Iya, Pak. Atau nggak ada yang tahu juga? Aduh, kalau nggak ada yang tahu juga pusing saya. Iya, Pak. Ini gini nih ya. A itu kan ini, intercept-nya dimulai dari sini, A. Nah, B itu kan berapa dia kemiringannya kan? Slope-nya. Gitu. Nah, kalau kita balik ke cerita kemarin, begini. Ya. Ini berarti ini beta sama dengan 1 ya. Kalau begini dia, berarti slope-nya itu kan, gimana sih Indonesia? Ya. Ini beta pasti kurang dari 1. Kalau ini berarti beta lebih dari 1. Ya, ini dibilang slope ya. Nah, ini betanya itu. Sementara ini A ya. Tapi saya coba cara manual, dengan cara komputer hasilnya beda. Saya nggak tahu entah kenapa beda. Kira-kira ada yang tahu nggak penyebabnya kenapa beda? Hah? Ada yang tahu nggak? Mungkin manualnya ada yang kurang teliti, Pak. Hah? Mungkin pas manual ada yang kurang teliti angkanya. Mungkin. Kita coba ini. Ini kalian lihat share screen saya yang mana ini? Udah bingung saya sendiri. Yang Excel Pak. atau yang Excel. Excel ya? Excel, Pak. Ya, berarti ini rumusnya ya, saya nggak tahu nih. Kalau ujiannya offline, ini keluar nih, saya buat menghitung beta. Tapi kalau online gini, kalau saya keluarkan, kalian pakai Excel aja selesai sama kalian, cepat kan? Ya, betul ya? Ini enaknya kalau kuliah jadi online. Kalau offline, ini keluar nih ujian. Hitunglah beta dari saham apa, saya tulis gitu. Ya. Nah, nanti saham
BRI, saham ini, biasanya 2 atau 3 saham. Coba itu. Jadi kalau lupa rumus regresinya, ya sudahlah, karam nilai kalian. Tapi kalau sekarang online, saya keluarkan kok rasanya, berarti kalau di sini kita butuh apa? Untuk mencari A ini, untuk mencari B dulu. B ini sama dengan jumlah X kali Y. Benar ya? Katakan ini X, ini Y. Berarti XY sama dengan dikali 10. Sama dengan ini dikali ini. Maaf, XY-nya tidak tertukar, Pak. Hah? Apa? Yang dipengaruhi itu saham pasar terhadap saham BRI kan, Pak? Iya. Nah, kita kan mau melihat betanya BRI ini terhadap pasar, kan gitu ya. Jadi kita mau mencari betanya saham BRI. Jadi apakah misalnya pasar itu bergerak naik, dia ikut naik, seberapa besar dia ikut naik? Atau kalau saham pasar itu turun, dia juga turun, seberapa besar dia turun, kan gitu. Berarti kan saham terhadap BRI, Pak? Pasar terhadap BRI? BRI terhadap pasar lah. Pergerakan pasar terhadap pergerakan BRI kan, Pak? Pergerakan BRI terhadap pasar. Jadi pasarnya yang BRI ini yang kita lihat. Bingung? X-nya BRI ya? Benar ya? Benar lah. X-nya mana dulu nih? BRI atau pasar? BRI atau pasar? Kan mau X-nya BRI atau JKSE, Bursa Efek? X-nya kalau menurut saya Bursa Efek, Pak. Hah? Kalau menurut saya X-nya Bursa Efek. X-nya Bursa Efek. Kalau menurut saya, tapi saya kurang tahu juga. Y-nya Y-nya BRI. Benar gitu? Hah? Menurut saya juga kayak gitu, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya apa? Coba kita hitung ya. Berarti dibalik. Ini Y, ini X. Begitu? Ya, begitu. Siapa nama tadi? Iya, Pak. Yolanda ya. Ya. Kalau pengalian sama ya. Nggak ada masalah kan? Sama, Pak, sama. Sama. Kemudian kita mau mencari B-nya kan, slope-nya. Ini rumusnya sigma, ini berarti dijumlahkan semua ya. Jumlahkan nanti aja. X, sigma X kali Y dikurangi sigma X dikali sigma Y. Oke, nggak ada masalah, dibagi sigma X kuadrat. Berarti ini X kuadrat ya. Ini ya. Benar? Iya, Pak. Benar, Pak. Kemudian, udah cukup. Cukup ya. Pak, sepertinya perlu Y kuadrat. Hah? Apa? Yang belakang itu X kuadrat. Yang belakang mana? Enggak, Pak. Enggak salah lihat tadi. Kuadratnya di luar.
Tapi ini rumusnya benar nggak nih? Saya lihat di buku masalahnya. Nggak tahu Pak, coba dulu aja Pak. Hah? Benar nggak rumusnya? Benar ya? Ini B ini benar ya? Benar kan? Jangan bilang salah loh. Rumusnya benar. Berarti coba kita jumlahkan. Berarti kalau kita mencari slope, betanya sama dengan yang kita butuhkan ini ya sebenarnya. Jumlah sigma X kali Y berarti sama dengan ini dikurangi sigma X dikali sigma Y. Sigma X ini dikali ini. Ya. Sama dengan dibagi sigma X kuadrat nih ini dikurangi ini dikurangi sigma X akar pangkat 2. Bentar. Kok jumlahnya jadi begini? Pak, itu N-nya N belum N-nya dimasukin, Pak, Pak. belum Hah? dimasukin. N-nya belum dimasukin N-nya datanya, Oh, Pak. N-nya belum dimasukin ya? Iya. Jumlah datanya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya? Benar ya? Empat belas kali dibagi 14 kali Pak, kalau di rumus 14-nya hanya dikali yang Hah? depan aja, Pak. Kenapa? 14-nya itu hanya dikalikan C19 aja, tidak perlu sampai belakang. 14-nya dikalikan C19 saja. Kan itu 14-nya hanya dikalikan yang X dikali Y. Oh iya. Itu berada di luar ini Pak, tutup apa? Tanda kurung kan? Ini ya. Gini. Benar begitu? Yang N yang bawah. Benar? Bukan, Pak. Hah? Yang N yang bawah itu Pak. Bukan, Yang, Pak. yang bawahnya itu yang dibagi kan, setelah dibagi 14-nya nggak ikut lagi tuh. Kenapa? 14-nya tidak perlu dimasukkan dalam Dibagi. kurung. Yang 14 yang Coba. kedua itu nggak perlu Siapa yang diikut. bisa nunjukin di laptopnya? Ini tak kirim filenya ya. Ctrl
C, N, Ctrl V, Start, saya stop share. Saya share ke WhatsApp ya. Sudah masuk ininya, filenya? Mana HP saya? Belum, Pak. Belum, Pak. Udah masuk? Sudah masuk? Sudah, Pak. Nah, coba siapa yang bisa menunjukkan? Saya karena udah lama nggak pakai rumus regresi, saya sendiri pun pusing. Saya biasanya cuma pakai Excel doang. Siapa yang bisa? Saya share screen-nya. Ayo. Siapa yang bisa? Ayo. Rumus kan udah jelas. Sambil dilihatin sama kawan-kawan ya. Ayo. Siapa yang bisa? Hah? Iya, kok pada diam semua? Dengar suara saya nggak? Dengar, Pak. Ini Nah, ayo, baru-baru. Yolanda, kamu bisa? Saya kan pakai HP, Pak. Aduh, terus nggak kerja? Ini baru buka laptopnya, Pak. Dina, bisa Dina Fitri? Masih ngunduh, Pak. Ah, lama banget. Filenya kecil aja kok. Filenya cuman 9 kilobyte. Sinyalnya nggak memadai, Pak. Oh, kamu kenapa nggak aktif videomu, Budi? Hah? Ah, kamu Budi bisa ngerjakan? Saya nggak pakai laptop, Pak, pakai HP. Udah ngomongin orang, kamu sama aja. Siapa yang bisa? Yolanda tadi udah bisa, udah buka HP, udah buka HP, udah buka laptop. Ini kok yang hadir cuma 65 orang ya, yang lain pada kemana ya? Padahal ini kan jadwal kita yang kita sepakati. Kalau malam kemarin oke lah saya, tapi malam kemarin juga hadir 80-an. Ini yang hadir cuma 65 orang. Ini saya anggap tidak hadir loh ini sebagian nanti. Saya catat loh, saya screenshot. Jadi nanti saya bisa ngomong ke bagian akademik kalau absennya
di absen saya katakan ini orangnya nggak hadir. Ya, ini kan saya tinggal screenshot saja nama-namanya. Ya, ini cuma 65 orang loh yang hadir. Sudah saya screenshot nama-namanya, yang lain nggak ada. Jadi yang nggak hadir hari ini, kalau tadi malam oke lah, saya masih agak-agak ya karena ini kita cari waktu curi-curi gitu loh. Tapi kalau Sabtu ini kan memang jadwal yang kita sepakati. Ini kenapa pada cuma hadir 65 orang, sekarang 68 orang. Sudah saya screenshot namanya semua. Nanti kalau ada yang nggak sesuai pertemuannya, saya minta akademik untuk coret. Ya, saya udah bilang dari awal, tolong kalian jujur gitu ya. Saya nggak masalah gitu. Tapi kejujuran ini yang penting sebenarnya. Ya, jadi mentang-mentang saya nggak terlalu ambil pusing, terus kalian samaratakan saja semuanya, nggak ada masalah ya, jangan ya. Kita sama-sama saling menghargai lah. Ya. Kalian pikir saya juga hari Sabtu ini nggak ada kerjaan? Kerjaan saya banyak sebenarnya. Keluarga saya juga ada hari Sabtu. Tapi demi kalian saya ngalah gitu loh. Ini kok dengan seenaknya kalian bolos terus absen, ya? Jangan jangan seperti ini juga gitu loh. Kalau tadi malam nggak hadir semua, padahal itu juga udah kita sepakati sebenarnya kan. Mau nggak dimajukan? Saya kan juga ngomong, kalau nggak dimajukan ya nggak apa-apa, saya bilang. Tapi kalau dimajukan ya saya bersyukur, itu saja saya bilang kan. Dan kalau nggak setuju, seharusnya disampaikan. Karena jangan jadi alasan gitu, karena dimajukan jadi saya nggak bisa gitu. Itu jangan dijadikan alasan. Ya, kalau memang nggak bisa ya nggak apa-apa. Tapi kalau cuma hadir begini, jadwalnya ini terus absen kalian penuh, saya nggak terima saya kalau begini. Yang nggak ikhlas saya. Ya. Ini kalau diulangin lagi setelah meet seperti ini, mohon maaf ini. Nilainya ya, jangan pernah berharap lebih dari D ya. Absen penuh, tapi faktanya nggak ada. Ini kan setiap pertemuan kan saya screenshot ini. Ya. Ya, setiap pertemuan kan saya screenshot, namanya kan ada semua. Jadi jangan anggap remeh ya, mentang-mentang online terus, udahlah, gampang gitu. Ya, kecuali kalau kalian memang kuliah ini ya buat hiburan gitu ya. Ya, saya nggak suka aja sih. Saya sudah mengususkan waktu, harusnya Sabtu Minggu kan hari keluarga ya, karena dari Senin sampai Jumat saya sudah kerja dari pagi sampai sore atau bahkan malam, ya Sabtu Minggu harus hari keluarga, tapi nggak ada masalah, kita kuliah, ya, tapi kok begini. Oke, siapa tadi? Yolanda, udah bisa? Atau siapa yang bisa? 1 bukan, Pak. Hah? Dina? 1 hasilnya. 1? Satu atau berapa? 1 sih, Pak. 1? Kalau saya hasilnya 1,049. Kalian berapa? 1,05. 1,05. Hah? Iya, saya juga 1,049. Siapa tadi yang jawab? Saya, Pak, Diva. Bisa kamu tunjukkan hitunganmu? Saya pakai handphone, Pak.
Loh, kalau pakai handphone kamu kok bisa keluar hasilnya? Saya sambil ngitung di laptop. Oh ya. Tapi saya ngomong duluan ya, 10,49 tadi ya, 1,05 saya ya. Iya, Pak. Karena saya ngitungnya pakai Excel saja. Maksud saya kalau saya pakai manual tuh malah saya bingung gitu. Ya. Nah, maksudnya kalau pakai manual gimana hitungannya? Coba. Hah? Ada yang bisa nggak menunjukkan kalau pakai manual? Nggak ada. Kalau pakai Excel gimana? Lama, Pak. Kan angkanya gede juga, Pak. Hah? Angkanya gede kalau manual lama, Pak. Kenapa? Angkanya gede kalau manual lama itunya, Pak. Ya pakai Excel lah. Maksud saya bukan pakai rumus, pakai Excel kayak tadi itu loh, X kuadrat, X kali Y, apa pula? Bingung ya. Angkanya besar, mau sebesar apapun, mau 1 triliun pun di Excel tuh gampang itu. Maksud saya di Excel itu saya biasanya pakai rumus gitu loh. Jangan-jangan kalian nggak tahu rumusnya lagi. Kenapa saya cuma sebentar aja langsung ketemu tadi? Yang pakai manual tadi, maksudnya manual itu bukan tulis tangan. Pakai Excel tapi manual. Nih, yang seperti ini loh. Bisa lihat screen saya? Bisa, Pak. Nah, yang seperti ini. Nih, saya ketemunya 1,05. Ya, betanya. Nah, yang kayak gini nih tadi nih. Ini kan jadi bingung sendiri saya. Padahal rumusnya ada. Atau kita ulang lagi. Sama Pak, 1,05. Hah? Ini N-nya 14 ya. Berarti kalau N dikali sigma X kali Y ya. Berarti sama dengan ini dikali sigma XY. Sigma XY itu ini ya? Bener ya? Bener nggak? Suruh nunjukin laptopnya, nggak ada yang mau nunjukin. Bener nggak ini? Bener ya? Siapa tadi yang jawab benar tadi? Pak. Hah? Saya. Saya itu siapa? Kemudian ini sigma X, ini sigma Y dibagi N kali sigma X kuadrat. Berarti sama dengan ini dikali ini. Oke, dah benar ya? Coba kita hitung B-nya. Sama dengan N dikali sigma XY ini dikurang sigma X Y. kali Y. sigma Y bagi kali sigma X kuadrat. Ini berarti. Ini. Pak, itu tanda tanya, Pak. Oh iya. Bagi ini dikurang sigma X kuadrat. Nah, kok minus? 14 ya, Pak. Apa? 14. 722. Lo kan udah, ini 14 di sini. Yang di bawah ada N, Pak. Ya, yang di bawahnya kan ini. Hah? Pak, kalau dari hitungan saya malah 0,722. 0,7? 22. 22. Itu saya ngitung, Pak, izin. Ya, siapa? Sebutin namanya. Nggak tahu saya. Oke, saya stop screen dulu. Nah, siapa? Nur Halimah. Iya. Nah. Saya coba ngitung manual, ketemunya 1,04. 1,049 ya.
1,041. Oh ya, itu koma, perkalian koma berarti, nggak apa-apa. Masih Iya, mirip, saya hitung pakai kalkulator. pakai kalkulator ya? Iya. Ya, Pak, nggak maaf, apa-apa. Saya kan 1,049, kamu 1,041. Iya. Ya, nggak apa-apa. Yolanda, kamu kok bisa ketemu 0,722, Pak. Terus kalau Nah. saya pakai data analysis yang regression juga 0,722. Saya kok ketemunya 1,049. Di siapa tadi? Nur Halimah juga sama 1,04. Terus siapa satu lagi tadi? Dina ya? Iya, Pak. Nah, Dina juga ketemu 1,04. Saya ketemu 1,04. Ya, berarti untuk sementara Yolanda yang salah. Kalau Pak, kita Kalau pakai regression, kalau pakai Excel itu pakai regression bukan? saya Mestinya dihitungnya pakai apa? Regression di data analysis bukan? iya, Iya. Saya juga pakai itu, Pak. 0,722. ya. Kalau saya cari ini udah hampir jam 5 ya, nanti untuk ini aja. Tapi kalau kalian perlu manualnya, kalian perlu tahu ini. Maksudnya cara menghitung manualnya. Nanti saya coba lagi lah. Tadi terus terang saya nggak coba secara manual. Maksudnya manual di Excel ya. Ya ini udah hampir jam 5. Saya ketemunya 1,049 ya. 1,049. Tadi si Nur Halimah 1,041. Siapa namamu satu lagi nih, lupa saya. Dina Fitri 1,049 sama saya. Saya nggak tahu Fitri ini nyarinya pakai apa, si Dina Fitri ini. Nur Halimah bisa beda tipis. Saya satu, Pak. Yang sama kayak Bapak tadi, Diva. Oh, Diva. Dipanya tadi, Pak. Mana Divanya tadi? Bentar. Saya 149 juga kok, Pak. Kayaknya 149 yang benar. Bapak yang benar kayaknya. Iya, Pak. Iya. Punya saya salah, Pak. Iya. Iya Pak, saya ketemunya 105. Iya, Mbak bapaknya. Yolanda nggak usah ngelawan dosen, Mbak. Enggak, tes punya aku jumlahnya salah. Kehitungnya double. Udah. 1,49 sekian. Udah clear, Pak. Terima kasih, Pak. Atas kamu tahu dari mana? Saya ngitung juga, Pak. Pakai Manual. pakai Excel. Ngitung A-nya berapa? Maksudnya, Pak? A. Ya kan Y sama dengan A plus BX. A itu kan intercept-nya. Ya. Kok gini sih? Oh. Mana Excel tadi? Kok hilang? Saya lagi share screen nggak nih? Enggak. Enggak, Pak. Pak. Kok bisa hilang? Kemana tadi? Ini dia. A-nya ada yang bisa nggak tahu? 2 minus 2031 bukan, Pak? Minus Iya, Pak. Saya juga sama. Minus 2031,03. yang benar. Ya, Pak, ya. Insya Allah yang ini benar, Pak. Yang ini benar ya. Minus 2031 ya. Intercept-nya ya. A-nya ya. Nah, tuh. Ini B-nya, ini A-nya. Ya, jadi kalau kita lihat beta ini itu kan baru bank ya. Nanti kalau kita tulis ini beta saham ya. Sementara kalau kita kan beta portofolio. Beda lagi. Tapi beta portofolio itu bukan berarti rata-rata tertimbang, bukan.
Ya, jadi kita hitung dulu berapa jumlah investasi kita dikalikan dengan betanya dan returnnya, terus dikalikan begitu. Ya, cukup bisa dimengerti ya. Bisa, Pak. Nah, kalau saya cuma pakai ini aja nih, lihat rumusnya. Kelihatan nggak? Slope sama dengan slope A, B. Makanya saya tadi sambil ngomong tadi, saya langsung hitung sebenarnya. Kalau mencari B itu kan slope. Tadi kan saya ngomong berkali-kali slope-nya, kan gitu. Ya tinggal aja di Excel-nya. Slope. Cara perhitungannya, Koma. Enter. Keluar. gitu. Udah lah, dijamin benar tuh dah. Tapi kalau cara manual bisa beda sedikit gitu loh. Nggak pas dia. Saya coba kalau cari pakai slope-nya hasilnya tadi 1,2, manual itu keluarnya 1,1. Saya nggak ngerti. Pakai manual itu maksudnya yang gini. Saya jumlahkan E kuadratnya berapa, XY-nya berapa gitu. Ya. Nih. Bisa lihat layar saya? Bisa, Bisa. Pak. Nah, ya. Nah, ini kalau saya hitung, ini pakai tulis slope saja, hasilnya betanya 1,237, tapi kalau saya manual 1,196. Maksudnya manual tuh ini X-nya, ini Y-nya, X kuadrat, Y kuadrat, XY, saya jumlahkan, nah ketemunya 1,1. Ya, jadi beda, nggak tahu saya kenapa. Tapi kalau saya dari dulu, maksudnya dari saya pernah tahu cara ngitung beta slope itu karena pusing kan. Kalau di kerjaan masalahnya. Kalau kerjaan kita kan nggak perlu menjelaskan ini, ya. Jadi ini saya ngasih tahu kalian ini yang nggak benar juga sebenarnya. Maksudnya tapi kalau di dunia kerja kita nggak ngitung begini, kita nggak perlu menjelaskan X-nya begini, nanti X kuadrat hasilnya ini, Y kuadrat hasilnya ini, X kali Y, enggak. Slope-nya berapa? 1,237, udah selesai. Orang nggak tanya lagi, ya. Tapi kita harus tahu caranya. Nah, saya biasanya pakai Excel aja gini, slope, selesai. Nah, interceptnya berapa? Ini interceptnya 0,059 untuk ini 0,4. Ya. Jadi caranya begitu ya, cara mencari beta. Nah, kalau kalian mungkin rajin, nah, kalau mungkin ya, saya mengatakan mungkin. Sebentar. Kalau kalian rajin, coba year to date-nya. Saya stop dulu. Ya, coba kalian ganti, ini year to date-nya sama, dari Januari year to date saja. Ini historical price, weekly-nya daily coba. Ini apply, kemudian bursanya sama, year to date juga, dari 1 Januari 2001, frekuensinya daily juga, apply. Coba cari berapa ketemu betanya, ya. Makanya kemarin saya jelaskan bahwa beta ini juga fluktuasinya tergantung gitu. Kita mau pakai harian atau mingguan atau bulanan, ya. Jadi itu yang perlu kita temukan. Kemudian juga ada beta 0 ya. Beta 0 itu berarti bukan berarti tidak ada risiko atau volatility-nya.
Jadi itu memang diasumsikan kalau dia nol seperti apa. Nah, jadi expected return-nya zero ya. Jadi, nah, expected return yang beta nol itu pasti lebih besar daripada risk free. Ya. Kalau kalian lihat gambarnya sih harusnya paham ya. Ya. Jadi pasti lebih besar daripada risk free. Ya tinggal dinolkan saja betanya, udah terus dikali. Ya. Biasanya lebih besar daripada risk free. Oke, kalau buat latihan, buat coba-coba, ada mana tahu ada manfaatnya juga. Kalau saya sih, ini sangat besar manfaatnya karena kemarin tesis saya menghitung studi kelayakan dari pembangunan rumah sakit. Jadi ini penting untuk cara menghitung beta karena kita hitung manual. Tapi saya ambil beta industri. Jadi kalau kita bilang berbicara beta industri, semua bank itu kita coba lihat kan. Apakah saham, jadi nanti beta industri itu sebenarnya sama dengan portofolio ya. Jadi kita menggabungkan seharusnya antara betanya yang menuju 1. Jadi kalau ada investasi kita 1,2 misalnya, ya mungkin kita ambil yang 0,8 gitu atau 0,9. Jadi pada saat saham turun, ya yang satunya turunnya sedikit, yang satu turun banyak, dan seterusnya. Berarti cukup paham ya untuk teori. Ini pertemuan kita terakhir sebelum meet ya, benar ya? Ketua kelas, Mas Tatas? Iya, Pak. Benar ya? Tadi siapa namanya? Yolanda. Tadi gimana kamu kok bisa salah, Yolanda? Jumlahnya kedouble, Pak. Tadi observernya jadi 15 bukan 14. Hah? Tadi jumlahnya kehitung observasinya jadinya 15 bukan 14. Oke. Kalau Dina tadi 1 ya? Iya, Pak. Mungkin Kenapa kok bisa 1? di tanda kurungnya itu loh, Pak, di Excel. Nggak pas. Kalian Iya. disebut tampilkan nggak mau kerjaan kalian Excel. Saya juga penasaran. Beda pakai login, Pak. Soalnya login pakai HP, Excel laptop. Tadi yang sama-sama saya siapa? Tadi kan 3 orang. Yolanda saat awalnya beda. Diva itu Pak. Diva kok bisa sama persis sama saya? Jangan-jangan pakai rumus log lagi? Enggak, saya sekarang bisa share screen, Pak. Hah? Saya sekarang bisa share screen. Bisa share screen? Mana? Coba. Kamu Diva. Coba saya... Nah. Tak jadiin co-host kamu biar bisa share screen. Coba. Udah bisa share screen belum? Nah, ya. Saya hitung sendiri, Pak. Gimana? 14 kali D18 dikurangi Oh gitu. Wow, ini yang saya salah berarti ya. Saya tadi kan, oh enggak juga ya. N-nya tadi mungkin, Pak. Terus Hah? di belakang, di bagian N, Kurungnya yang salah tadi, Pak. Saya salah kurungnya ya. mungkin di bagian N-nya, terus yang di belakang itu kan bukan sigma X kuadrat, tapi sigma Yang pembagian tadi punya Pak Yos nggak ada kurungnya, Pak. Oh gitu. Ya. Oke, berarti udah clear ya. Jadi gitu cara cari beta ya. Sepertinya sepele, tapi ini penting. Udah belajar hitung-hitungannya, udah belajar teorinya. Tinggal saya lagi memikirkan, kalian ujiannya maunya apa? Sekarang saya tanya. Nggak ada yang punya kemauan? Soal aja, Pak, jangan tugas, Pak. Soal aja, ya.
Nanti begini, soalnya saya kasih pada saat jadwal ujian, tapi mungkin waktunya saya pendekkan ya. Maksudnya gini, kalau ujian normalnya kan 2 jam ya. Ya benar ya, 2 jam ya. Kalau nggak salah. Dengan kalau kita kan 3 SKS ya. Iya Pak, 3. SKS itu standar soalnya 4-5 soal. Dengan waktu 2 jam. Nah, saya nanti coba kasih soal, tapi waktunya saya perpendek. Dan hitung-hitungan mungkin ada tapi tidak banyak, karena kalau hitung-hitungan ada pun kalian bisa dibantu dengan Excel dengan cara cepat, bisa selesai gitu ya. Jadi saya lebih ke arah kalian menyimak nggak waktu saya menjelaskan kan gitu, atau tidak. Kalau nggak menyimak ya sudah. Nah tapi terus terang waktu saya pendekkan, mungkin soal saya kasih 3 atau 4, waktunya kurang lebih sama seperti kayak tugas yang perganti kuliah kemarin, itu paling sekitar 1 jam saja maksimal. Ya, nah ini saya nggak tahu, nanti mungkin ketua kelasnya silakan disampaikan kepada yang tidak hadir sekarang ini, ya. Lebih batas waktu jam ini saya tidak menerima, tapi saya juga memaklumi alasan-alasan kalian yang misalnya Pak sinyal nggak ada, ya, Pak mati lampu, Pak ini segala macam, ya. Tapi saya melihat effortnya, maksudnya begini, mati lampu itu kan itu dari risiko gitu ya. Tapi kan ada HP, ya kalian harus cas lah sebelumnya. Kan mati lampu tidak 34 jam, ya. Ya, jadi kalau alasan-alasannya yang nggak masuk di akal bagi saya, nggak saya terima, ya. Tapi kalau yang masuk di akal, apa boleh buat. Pak, saya nggak ada paket kuota Pak, ya sudah, itu apa boleh buat. Silakan lapor saja sama Nadiem Makarim ya sama Mendikbud ya, kalau nggak ada paket kuota ya. Terus ya alasan-alasan itu nggak jelas, itu nggak saya terima ya. Tapi kalau misalnya alasannya masuk di akal, apa boleh buat. Pak saya kecelakaan, ya sudah nggak apa-apa, apa boleh buat ya. Ya kalau dia kecelakaan tapi faktanya bohong, ya tinggal tunggu aja jatah kecelakaannya di kemudian hari kan gitu ya. Ya banyak mahasiswa kalau yang kita kuliah-kuliah dulu offline, Pak, mohon maaf Pak, ban saya bocor kan gitu ya. Ya saya hanya berharap mudah-mudahan banmu bocor sekali lagi kan gitu. Jadi biar niat kuliahnya kan gitu ya. Jadi kalau bohong apa boleh buat. Oke, ada lagi. Jadi karena mintanya nggak usah tugas dan segala macam, jadi itu konsekuensinya. Saya akan kasih soal 3 atau 4, waktunya saya perpendek. Kalau tugas pengganti kuliah kemarin, saya ini jujur-jujur aja, saya cuma lihat skip ya, maksudnya skip itu saya lihat cepat saja, nggak saya baca satu persatu. Ini, oh ya sudah, oh ya ada, namanya ada. Jadi memang nggak apa namanya, karena itu juga tugas pengganti kuliah ya. Tapi kalau ujian, saya akan baca satu persatu. Kalau ada yang saya rasa mirip, ya, itu mohon maaf, saya anggap kalian saling menyontek. Saya nggak konfirmasi ya, saya nggak misal tadi si Yolanda sama si Diva mirip gitu loh kalimatnya. Saya nggak akan konfirmasi ke Yolanda dan Diva, saya anggap kalian berdua nyontek. Ya, jadi kalau kalian mau menolong teman, pikirkan juga diri sendiri ya. Itu saya baca. Kalau ujian saya baca. Mau 100 orang, mau 200 orang itu saya baca. Ya. Nah, mudah-mudahan kalau mau saling membantu kalian, ya saya tahulah. Saya kan juga pernah kuliah, bukan pernah lagi, sering kuliah. Itu kan sama teman tuh jiwa sosialnya tinggi. Nah, kasih kan, nanti bedakan ya, nah, segala macam ya. Ya, tapi tetap pasti ada kemiripan gitu, pasti saya yakin. Ya namanya pandai-pandai tupai melompat ya jatuh juga ya. Ya kalau selamat dari pengamatan saya ya alhamdulillah, kan gitu ya. Berarti namanya penjahat itu lebih pintar daripada polisi jadinya kan gitu ya. Jadi kalian selamat. Tapi kalau pas apesnya ketemu yang mirip, mohon maaf saya udah ngomong jauh-jauh hari ini, mohon maaf, nilai kalian saya nolkan untuk UTS. Ya.
Jadi kalian berpikir untuk menolong teman itu tidak semuanya juga baik. Lihat-lihat waktu lah. Kalau pada saat ujian nggak usah saling tolong-menolong. Kerjakan sendiri. Ya, jadi saya nggak konfirmasi ya. Kalau kalian mau komplain nanti silakan. Nanti pasti saya bertanggung jawab dengan nilai yang saya keluarkan. Ada pertanyaan lagi mengenai ujian? Pak, kalau dari saya tadi kan mintanya soal, kalau dari teman-teman belum tahu. Yang teman-teman yang lain pada diam ini, ada 70, makin lama makin naik. 77 orang, tadi dari 64 orang jadi 77. Berarti ada yang ngasih tahu nih, hadir itu dicari sama Pak Yos. Tapi tadi sudah saya screenshot ya. Apple itu enaknya. Apple saya screenshot tuh nggak susah. Saya cuma pencet 3 tombol saja pakai tangan kiri saya ini. Selesai. Saya sudah screenshot. Selesai. Jadi yang nyusul-nyusul belakangan ini sebenarnya ya nggak apa-apa lah, namanya juga usaha ya. Jadi saya cuma screenshot tuh pakai tangan kiri saja, nggak pakai tangan. Oke, kalau ada yang lain, tadi kan yang usul Yolanda soal saja. Kalau yang lain ada usulan? 5, 4. Kalau perbandingan tiga gimana Pak? Kalau misalnya tuh ada teman yang minta tugas juga, itu tugasnya kayak apa dan gimana gitu loh dibanding dengan yang soal tadi. Ya kalau tugas ya tugas lah. Ya nanti saya pikirkan tugasnya. Kalau soal ya soal. Enggak, maksudnya durasi pengumpulannya lebih lama atau kayak mana gitu loh, kan biasanya kan ada konsekuensinya gitu. Ya kalau tugas pasti minimal 1 hari sebelumnya kan gitu. Minimal, maksimal ya sama dengan jadwal ujian 2 jam. Ada yang usul lain? Tadi Yolanda, nggak masalah, silakan usul. Yolanda minta soal, oke. Yang lain silakan. Nggak ada usul yang lain? Kalau saya tugas aja Pak. Tugas saja. Pak. Ini kan saya tanya ya, tapi hak prerogatif kan ada di tangan saya nantinya. Pak, saya Pak. Saya itu siapa? Saya Pak. Saya itu siapa? Cecep. Cecep Pak gitu. Jangan Ya. saya Pak, saya tuh banyak. Cecep, apa Cecep? Menanyakan terkait materi yang akan Bapak share sebelum UTS itu apa kapan ya Pak lebih tepatnya? Lebih tepatnya kapan akan share materi? Tahu itu PowerPoint-nya. Oh, ya sore inilah. Oh iya. Udah, ada lagi? Ujian saya tanya, nggak materi ya Cecep. Aduh, kamu Cecep. Kan tadi Bapak bilang mungkin ada yang lain. Kayak gitu. Yang lain tuh maksudnya ujian ya, opsinya. Aduh, kita lagi bahas ujian ini, kamu tahu-tahu belok kiri kamu. Pilihannya ujian atau soal. Nah, ujian nanti soal atau tugas. Ada yang lain, maksudnya ada yang lain itu kalian ini di antara 7, ada naik lagi 78 nih yang hadir. Hebat kalian ini ya. Dari 64 orang tadi sekarang udah 78. Padahal ini udah mau selesai kuliah ya, coba. Kan luar biasa kalian ini memang. Diam-diam WhatsApp kawannya kan. Itulah, ini memang rasa sosial tuh tinggi memang kalau lagi kuliah ini. Naik 79 lagi. Aduh, memang lah luar biasa kalian ini. Salut saya. Baru bangun Mbak. Baru bangun mungkin Mbak. Itu makanya saya bilang. Tapi ya sudah, kalau ibarat kata itu nasi sudah terlanjur jadi bubur. Ya, sudah saya screenshot yang hadir tadi. Ya. Kalau diulangi lagi setelah meet kayak gini, mohon maaf lah, nggak ada cerita. Ya. Saya punya data masalahnya, saya punya fakta. Jadi ke akademik pun saya bilang, misal ini, itu misal ya, saya gara-gara ngomong jadi hafal namanya.
si Yolanda itu nggak hadir itu akademik. Loh, Pak Yos tahu dari mana? Ini screenshot saya, dia nggak hadir. Selesai urusannya. Saya punya bukti, ya. Ya, jadi makanya ini luar biasa. Dari 64 loh, saya ingat dari 64 orang cuman saya mulai tadi kuliah sampai naik 66, 64, 64, 65. Itu paling keluar masuk lah karena mungkin faktor sinyal. Tapi maksimal dari 66. Setelah saya omelin, naik dia jadi sampai 79. Kan luar biasa itu. Oke, kalau nggak ada usul yang lain, saya rasa pertemuan kita cukup sore hari ini. Saya sendiri nggak tahu, ujiannya kapan sih? 26 April, Pak. 26, Pak. 26 April? Bulan puasa ya? Iya, Pak. Banyak cobaan, Pak. Iya, memang banyak cobaan. Nanti ketua kelasnya salah satu saja yang mewakili, ketua kelas CDE ini, tolong info ke saya ya. Saya takutnya lupa dan saya nggak tahu jadwal ujiannya kapan. Nanti tolong diinfo ke saya kira-kira 2 hari sebelumnya lah. Pak, misalnya ini hari apa sekarang? Ini hari Sabtu ya. Sabtu, Ahad, Senin. Pak, hari Senin kita ujian misalnya jam 10 WIB, Pak. Terima kasih, dah selesai. Saya tolong dijapri ya. Takutnya saya malah lupa gitu. Tapi saya sudah siapkan 2 opsi sebenarnya dari sekarang, baik soal maupun tugas. Saya pikir tadi kalau banyak yang ngomong tugas, ya saya kasih tugas, atau kalau yang ngomong soal, saya kasih soal. Ternyata yang bersuara cuma 2 orang, si Yolanda sama Budi. Ya sudahlah, berarti yang lain itu pasrah tapi tak rela itu. Ya sudah kalau gitu. Baik, pertemuan kita akhiri sore hari ini. Yang menjadi tiba-tiba 70 orang tadi, 77 orang tadi, tolong diaktifkan kameranya ya. Kalau nggak diaktifkan juga ya nggak apa-apa lah, aku boleh buat. Ya. Oke, baik. Selesai pertemuan kita sore hari ini. Sampai ketemu online lagi habis Lebaran berarti ya. Benar ya, habis Lebaran ya. Betul, Pak. Ya. Betul ya. Iya, Pak. Ya sudah. Oke, baik. Terima kasih. Ini menjelang puasa, bulan Ramadan, saya mohon maaf lahir batin ya, karena besok lusa kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Ya, kalau saya sih berpikir saya sangat senang berhadapan dengan atau mengalami bulan suci Ramadan ini. Jadi saya mohon maaf sebelum masuk bulan puasa, mana tahu ada salah-salah kata kemarin, ya biasalah. Kalau sudah ngomel, harap maklum saja. Dan kalian sudah saya maafkan semua ini. Tapi maafkannya dalam rangka bulan puasa ya. Tapi kalau dalam kelakuan dan lain-lain ya enggak lah, itu kan nilai kuliah, nilai ujian. Tapi kalau untuk dalam rangka bulan puasa, kalian semua sudah saya maafkan. Baik, terima kasih atas pertemuan sore hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Materi saya kirim sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.